Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Mr. Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau menjelaskan database tentang rental mobil secara sederhana. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah kebutuhan entitas dan keterhubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Oke, jadi langsung aja, jangan kemana-mana, simak terus. Oke, kita masuk ke case-nya. Nah, di sini kita akan bahas database rental mobil. Ya, rental mobil ini kan sebuah jasa penyewaan mobil. Jadi di situ sudah pasti adanya mobil, customer, kemudian ada terjadinya transaksi, kemudian sudah pasti ada karyawan bekerja di rental mobil tersebut. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau menambahkan itemnya silahkan. Ini sifatnya database-nya itu sederhana. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu adalah entitas yang dibutuhkan di dalam case rental mobil. Jadi saran saya sih, apapun itu case-nya, terlebih dahulu kita tentukan entitas-entitas yang kita butuhkan sebelum kita mengaplikasikannya ke dalam database. Setelah kita menemukan entitas-entitasnya ini, ya, itu akan kita buatkan yang namanya atribut-atribut ataupun field untuk kebutuhan tabelnya. Nah, kita langsung masuk ke tabel-tabelnya. Nah, yang namanya database itu pasti ada keterhubungan antara satu data dengan data yang lain. Itu sudah wajib sifatnya, karena database itu memiliki keterhubungan atau relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Dan nanti saya akan bahasnya lebih lanjut. Nah, tabel karyawan di sini berfungsi untuk menyimpan data-data karyawan yang bekerja di rental mobil. Kemudian, tabel mobil ini untuk menyimpan data-data mobil yang ada di rental mobil. Kemudian, tabel merek. Nah, kenapa di dalam entitas ini tidak ada merek? Karena tabel merek ini bagian daripada mobil. Jadi, bisa kita pecahkan lagi. Mobil itu ada mereknya, ya. Kemudian tabel merek ini berelasi dengan tabel mobil. Oke. Nah, kemudian kita gunakan tabel customer. Fungsi tabel customer di sini adalah untuk menyimpan data customer. Nah, data customer ini wajib disimpan jika ada customer baru. Nah, jadi kalau misalkan ada customer lama, itu dia tidak perlu disimpan lagi, cukup dicek berdasarkan nomor KTP, itu bisa sudah langsung melakukan transaksi. Tapi jika customernya baru, itu wajib dicatat data-datanya. Nah, field yang kita butuhkan untuk tabel karyawan itu ada ID karyawan, nama karyawan, kemudian nomor telepon, kemudian alamat. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan lagi jika butuh jenis kelamin, agama, dan sebagainya, ya. Kemudian tabel mobil, sederhananya itu kita catat ID mobil, nama mobil, merek, nomor plat, warna, tahun. ID mobil ini bisa berupa ya nomor STNK dan sebagainya yang sifatnya itu unik, tidak sama dengan data mobil yang lainnya, ya. Kemudian tabel merek ini contohnya seperti Honda, Toyota, Suzuki. Jadi datanya itu disimpan tabel merek. Nah, jika data sudah tersimpan di sini, itu akan kita relasikan ke tabel mobil. Jadi pada saat kita mengentry data mobil ini untuk data mereknya ini, kita tinggal pilih. Jadi kita tidak ketik secara berulang, ya. Nah, kemudian tabel transaksi. Tabel transaksi untuk mencatat transaksi yang terjadi pada saat terjadi peminjaman dan pengembalian mobil, ya. Nah, di sini coba kita lihat di dalam tabel transaksi ini terdapat nomor transaksi. Nah, nomor transaksi ini bisa dibuat secara otomatis sesuai dengan format yang kita inginkan. Jadi setiap ada transaksi baru itu akan nomornya berubah secara otomatis, apakah bertambah satu angka di belakangnya dan sebagainya. Kemudian tanggal transaksi, tanggal terjadinya transaksi antara si customer dengan rental mobil. Kemudian nama karyawan ini itu diambil dari tabel karyawan. Jadi ada keterhubungan antara tabel karyawan dengan tabel transaksi. Jadi data karyawan itu akan terekam pada saat dilakukannya transaksi. Artinya kita bisa melihat transaksi ini siapa yang mencatat. Nah, jadi tergantung karyawannya siapa yang melakukan transaksi. Kemudian nama customer juga sama sifatnya.
Data yang ada di dalam tabel customer ini itu akan nanti bisa kita ambil dari tabel transaksi. Jadi kita jika tabel customer yang sudah ada, kita cukup mencari atau mencari, tinggal kita klik. Kalau data baru itu wajib kita catat dulu baru dapat muncul di tabel transaksi. Kemudian untuk mobil, mobil juga berrelasi dengan tabel mobil. Ya, tabel mobil di sini. Nah, di sini dia. Jadi, nama-nama mobil yang sudah kita input di sini dapat kita tarik dari tabel transaksi. Kemudian di rental mobil sudah pasti ada tanggal pinjam, ya, tanggal kembali, kemudian harga sewa per hari, ya, kemudian panjar. Biasanya juga di rental mobil itu kita ada dilakukannya panjar, ya, atau DP. Kemudian tanggal dikembalikan. Nah, bisa jadi antara tanggal dikembalikan dengan tanggal kembali itu berbeda tanggalnya. Nanti akan saya jelaskan fungsinya untuk apa. Kemudian denda. Denda ini berlaku jika terjadinya keterlambatan pengembalian mobil. Kemudian total denda berdasarkan berapa hari terlambat dikali dengan denda. Total biaya. Kemudian ada sisa pembayaran dan keterangan. Keterangan di sini bisa kita buat itu lunas, belum lunas, ataupun berhubungan dengan mobil, statusnya kembali ataupun keluar, ya. Nah, untuk mencari denda di sini, ya, rumusnya adalah jika tanggal kembali lebih besar dari jika tanggal dikembalikan itu lebih besar tanggal kembali, maka dikali dengan denda. Nah, ini dia, ya. Jadi total denda adalah denda dikali dengan jumlah keterlambatan sesuai dengan rumus yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini ada total biaya. Total biaya ini itu sudah pasti harga sewa dikali berapa hari, ya. Kemudian jika ada keterlambatan sudah pasti ada penambahan biaya dan ditambah dengan total denda, itu total biaya. Sisa pembayaran jika ada dilakukannya panjar, ya, maka sisanya akan terlihat di sini. Keterangan di sini misalkan belum lunas atau berhubungan dengan mobil statusnya keluar ataupun kembali. Nah, oke. Nah, ini beberapa tabel yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita membuat database rental mobil. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan simulasi perhitungan. Jadi teman-teman supaya tidak bingung bagaimana cara perhitungan untuk mendapatkan total denda, total biaya, sisa pembayaran. Oke, kita lanjut ke simulasi perhitungan. Nah, ini dia. Nah, di sini simulasi perhitungan saya buat T1 ini anggap aja tanggal pinjam, T2 ini tanggal kembali, T3 ini tanggal dikembalikan, kemudian harga sewa, panjar, denda, total biaya, dan sisa. Nah, simulasinya adalah tanggal pinjam itu dilakukan katakanlah tanggal 1 bulan Mei 2020, kemudian tanggal dikembalikan itu tanggal 3 bulan Mei 2020, dan tanggal dikembalikan sesuai dengan tanggal kembali, ya. Jadi kalau kita lihat perhitungannya adalah T2 dikurang dengan T1 itu 2 hari. Jadi 300 dikali dengan 2 totalnya adalah 600.000. Kemudian dia panjar 100.000, maka sisa yang harus dia bayarkan adalah 500.000. Nah, ini jika tidak terjadi keterlambatan, ya. Coba seandainya kita buat keterlambatannya itu selama 2 hari, jadi kita ubah tanggal 3 menjadi tanggal 5. Nah, bisa dilihat secara otomatis total biaya bertambah, ya. Sisanya juga berubah. Nah, ini dia. Jadi perumusannya adalah, nah ini total denda sama dengan tanggal dikembalikan dikurang tanggal kembali dikali dengan denda. Nah, katakanlah dendanya misalkan 50.000. Jadi keterlambatannya 2 hari dikali dengan denda, maka total dendanya itu 100.000. Nah, ini kenapa total biaya ini sampai dengan 1.300.000. Nah, kalau normalnya itu kan 600.000, karena keterlambatannya 2 hari, maka bertambahlah 300 dikali 2, 600. Jadi 600 ditambah 600 menjadi 1.200.000 dan total dendanya 100, jadilah dia 1.300.000. Nah, sisanya kenapa 1.200.000? Karena
dia sudah melakukan pajak 100.000. Nah, ini rumus total biaya. Total biaya ini tanggal kembali dikurang dengan tanggal pinjam ditambah tanggal dikembalikan dikurang tanggal kembali dikali harga sewa ditambah total denda, sehingga dapatlah 1.300.000. Inilah simulasinya. Kemudian sisa pembayaran, total biaya itu dikurang dengan pajak sehingga dapat 1.200.000. Nah, saran saya sebelum kita mengaplikasikan rumus-rumus ini ke dalam aplikasi nantinya, alangkah baiknya kita simulasikan dulu bisa dengan menggunakan perumusan di Excel ya. Jika perhitungan sudah benar, logika yang kita gunakan di Excel itu dapat kita aplikasikan ke dalam aplikasi yang mau kita buat ya. Jadi pastikan dulu rumus yang kita gunakan itu benar sehingga tidak terjadi kesalahan nantinya pada saat kita membuat aplikasi. Oke. Nah, jadi mungkin ini database sederhana tentang rental mobil, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang lagi belajar ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom, ataupun jika ada ide ataupun apa silahkan komen di kolom ya. Jadi biar interaksi kita tidak terputus, silahkan teman-teman komen di kolom. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat video yang berhubungan dengan membuat konten yang berhubungan dengan rental mobil. Jadi database yang saya buat ini akan saya aplikasikan nantinya ke dalam Microsoft Access. Kita akan lihat nanti jadinya seperti apa. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video dari Mr. Bayu ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang sedang belajar. Ya, jangan lupa dukung channel Mr. Bayu dengan cara klik like, subscribe, dan share jika perlu, supaya teman-teman yang lain juga dapat menonton video dari Mr. Bayu ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.